Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita membaca doa sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Baik, kita berdoa masing-masing keyakinan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita di sini membahas norma masyarakat. Yang pertama, norma merupakan kaidah atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupannya, dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun ciri-cirinya, ciri-ciri norma yang pertama, biasanya berbentuk tidak tertulis. Yang kedua, bersifat mengingat dan memiliki sanksi bagi anggota masyarakat yang melanggarnya. Yang ketiga, merupakan hasil dari permufakatan para anggota masyarakat. Yang keempat, wajib dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Yang kelima, bersifat dinamis, artinya dapat mengalami perubahan sesuai perkembangan masyarakat. Latar belakang diperlukan norma adalah bahwa setiap manusia mempunyai sifat dan keinginan atau kepentingan yang berbeda, yang mengakibatkan manusia berhubungan dengan manusia yang lain dalam bentuk bekerja sama, tolong menolong, selain bantu dan sebagainya dengan tujuan untuk memenuhi kepentingannya. 3. Norma merupakan ukuran perilaku baik atau buruk dan pantas atau tidak pantas. Yang keempat, norma biasanya disesuaikan dengan kebiasaan atau adat kebiasaan masyarakat setempat. Norma juga dipengaruhi oleh keyakinan agama yang dianut warga. Yang kelima, norma disebut juga sebagai peraturan yang tidak tertulis. Contoh norma adalah adanya norma kewajiban untuk menghormati orang tua. Yang keenam, norma berbeda dengan peraturan. Peraturan memiliki arti yang lebih luas. Peraturan merupakan aturan-aturan yang mengatur perilaku atau perbuatan manusia. Peraturan biasanya merupakan aturan tertulis. Pelanggar aturan akan dikenakan sanksi atau hukuman yang tegas. Sanksi pelanggar dapat berupa teguran, hukuman, kurangan ataupun denda. Proses pembebasan yang diperlukan untuk memutuskan seorang yang bersalah atau tidak. 7. Bentuk-bentuk norma dalam masyarakat menyusut dalam 4 macam. Norma agama merupakan ketentuan hidup manusia yang bersumber dari ketentuan Tuhan Yang Maha Esa yang termaktub dalam kitab suci setiap agama. Norma kesusilaan merupakan ketentuan dalam pergaulan manusia yang bersumber dari hati nuraninya. Contoh norma kesusilaan adalah seperti kewajiban untuk berkata jujur setiap wali bergaul dengan orang lain. Sanksi norma kesusilaan bersifat tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakannya. Norma kesopanan, ketentuan dalam kehidupan manusia yang timbul dari
hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contoh norma kesopanan. Kewajiban untuk menghormati orang tua, tidak mengerti perasaan orang tua, mematuhi nasihat orang tua, dan sebagainya. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan sifatnya tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. Norma hukum. Aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh badan yang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh, norma hukum adalah larangan melakukan tindak pidana korupsi. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum sifatnya tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Biasanya berbentuk hukuman penjara dan denda. 8. Pelaksanaan norma-norma di sekolah. Pelaksanaan norma di sekolah dapat dilakukan dengan mematuhi peraturan sekolah dan tata tertib sekolah, seperti masuk sekolah 15 menit sebelum bel tanda masuk berbunyi, mengenakan pakaian seragam yang sesuai dengan ketentuan sekolah, mengerjakan tugas-tugas dari guru, akrab dengan teman-teman, sopan terhadap guru atau orang yang lebih tua. 9. Pelaksanaan norma-norma di rumah. Pelaksanaan norma-norma di rumah dapat dilakukan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: beribadah tepat pada waktunya, saling menghargai, menghormati, dan membantu sesama anggota keluarganya yang lain, bertutur kata yang lembut ketika berbicara. Sebagai anak harus patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. 10. Hak anak di rumah dan di sekolah. A. Hak anak di rumah. Hak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. 2. Hak mendapatkan tempat tinggal dan pakaian. 3. Hak mendapatkan makanan dan uang jajan. 4. Hak mendapatkan pendidikan dan kesehatan. 5. Hak untuk bermain. 6. Hak untuk didengar pendapatnya. B. Hak anak di sekolah. 1. Hak mendapatkan pelajaran. 2. Hak bertanya kepada guru. 3. Hak mendapat suasana belajar tenang dan aman. Nah, ini adalah hak anak di sekolah. 4. Hak menjadi anggota perpustakaan. Maksudnya biar menjadi anggota perpustakaan bisa membaca buku dengan sepuasnya. Yang kelima, hak meminjam buku di perpustakaan. 6. Hak mendapatkan nilai. Kita tuh kalau sekolah kita punya hak untuk diberi nilai, walaupun nilai sedikit, yang penting ada penjelasan dari guru kita atau dari pihak sekolah, lembaga. 7. Hak mendapatkan sarana belajar seperti buku, meja, dan kursi yang baik. 11. Kewajiban anak di rumah dan di sekolah. A. Kewajiban anak di rumah. Yang pertama, belajar. Yang kedua, membantu orang tua, seperti mengepel, meringkas barang yang berantakan.
dan menyimpan buku dan sepatu di tempatnya. Membersihkan kaca jendela. 3. Menghormati dan berbakti kepada orang tua. B. Ini adalah kewajiban di sekolah. B. Mengikuti upacara bendera pada hari Senin dengan tertib dan khidmat. 2. Memakai seragam yang telah ditentukan, datang tidak terlambat. 4. Merugikan guru ketika menjelaskan. 5. Menjaga kebersihan sekolah. 6. Menjaga ketenangan belajar. Biar apa? Biar kita sama-sama tidak merugikan orang lain gitu. Teman-teman kita yang sebelah takutnya terganggu gitu oleh misalnya kita gurau, takutnya teman yang di sebelah terganggu oleh kita. Sebaiknya kita diam aja kalau di sekolah. Dan ketujuh, mengikuti semua pelajaran. 8. Mengerjakan tugas yang diberikan guru. 12. Musyawarah. Musyawarah merupakan cara pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila. 13. Musyawarah merupakan salah satu bentuk pengalaman nilai-nilai Pancasila trauma sila keempat. Prinsip yang diutamakan dalam proses musyawarah dalam hikmat keahlian. 14. Pengambilan suatu keputusan bersama. Keahlian yang diperlukan untuk menampung aspirasi dari para peserta musyawarah sehingga keputusan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam proses perumusan keputusan. Yang 15. Suatu keputusan bersama tidak akan tercapai jika kamu semua orang saling memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Nah, jadi ini kita dinamakan, itu juga dinamakan egois gitu ya. Oke, lanjut yang ke-16. Hal-hal yang diperlukan untuk memperoleh keputusan bersama. Mementingkan kepentingan bersama dari kepentingan pribadi atau golongan. Menghormati dan menghargai perbedaan pendapat. Menerima dengan lapang dada setiap kritik, usul, dan saran dari orang lain. Diri menahan untuk tidak memaksakan kehendak bila pendapatnya tidak diterima. Menyadari bahwa keputusan yang dihasilkan oleh adalah keputusan yang terbaik demi kepentingan bersama. Nah, sekarang saatnya kita uji melalui latihan sekarang ya anak-anak. Apakah anak-anak sudah paham dengan apa yang Bapak jelaskan di depan? Oh, paham ya. Kita di sini, saya di sini akan membagikan LK di sini untuk tugas di rumah. Mau nggak? Wah, ada yang nggak mau itu. Tapi kebanyakan yang mau. Berarti jadi bikin tugas di rumah aja. Karena yang kebanyakan setuju. Nah, sekian, terima kasih anak-anak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.